Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. OTW. Bab 3000 sampai bab 3001. Ketika Zhou Yutong sedang mengobrol tentang ceritanya, dia tiba-tiba menemukan Ye Chong sedang menatapnya dengan mata lurus. Dia mengikuti pandangan Ye Chong dan menemukan piyamanya yang longgar. Zhou Yutong langsung tersipu dan berdiri dengan cepat. Dia menggigit gigi harimau kecilnya, mengulurkan tangan gioknya, dan mencubit perut Ye Chong dengan keras. "Nak, kamu masih memiliki kebajikan yang sama setelah sekian lama," kata Zhou Yutong malu-malu. Ye Chong berkata, "Aduh," dan dengan cepat meraih tangan kecil Zhou Yutong. Dia tersenyum, menggenggam tangan kecilnya yang lembut, dan berkata, "Sudah terlalu lama sejak terakhir kali kita bertemu. HMPH, jangan pikirkan apa yang terjadi pada kita terakhir kali. Itu hanya untuk menyelamatkan hidupmu. Itu saja." Zhou Yutong tersipu dan berkata dengan malu-malu. "Terakhir kali? Yang terakhir kali? Apa yang terjadi pada kita?" Ye Chong pura-pura tidak mengingat apapun. Wajah Zhou Yutong menjadi lebih merah, dan dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, "Oh, kamu merepotkan." Setelah mengatakan itu, Zhou Yutong mendorong Ye Chong keluar, aku perlu berganti pakaian." Ye Chong tidak melihatnya cukup, tapi dia hanya bisa didorong keluar oleh Zhou Yutong dengan enggan. Akibatnya, Zhou Yutong mendorong Ye Chong keluar kamar dan menutup pintu. "Saya tidak tahu apakah itu karena saya terlalu gugup sehingga saya tidak menutup pintu, meninggalkan celah." Zhou Yutong tidak menyadarinya, dan dengan cepat berlari ke lemari untuk mencari satu set pakaian yang indah. Dia kemudian melepas piyamanya di dalam rumah dan mulai berganti pakaian. Ye Chong berdiri di pintu dan bisa melihat Zhou Yutong berganti pakaian melalui celah pintu. Tentu saja, Ye Chong pernah melihat adegan ini sebelumnya. Namun, ketika dia melihatnya lagi, dia masih merasa sangat marah. Untuk menghindari rasa malu Zhou Yutong, Ye Chong berbaik hati tidak mengingatkan Zhou Yutong bahwa ada celah di pintu. 3 menit kemudian, Zhou Yutong berganti pakaian baru dan berjalan untuk membuka pintu sambil tersenyum. Akibatnya, saat itulah dia melihat celah di pintu, dan di luar celah itu, mata besar Ye Chong berkedip di sana. Zhou Yutong langsung tersipu. "Ye Chong, mari kita lihat apakah aku tidak mencekikmu sampai mati." Ye Chong dengan cepat menjelaskan, "Yutong, pintumu tidak tertutup rapat. Aku takut kamu akan gugup, jadi aku tidak menutupnya. Aku tidak memberitahumu sebelum dia bisa mengatakan apapun." Setelah itu, dia dicubit dengan keras oleh Zhou Yutong. Ye Chong berteriak, "Ah, aku bersalah." Setelah berganti pakaian, Zhou Yutong dan Ye Chong datang ke ruang tamu untuk minum teh dan mengobrol. "Ngomong-ngomong, Yutong, di mana orang tuamu? Kenapa mereka tidak ada di rumah?" Ye Chong bertanya. Pada titik ini, Zhou Yutong mendengus dan tampak tidak senang. "Lupakan saja, ayah dan ibuku pergi menjemput bibiku yang kedua." "Bibimu yang kedua?" Ye Chong bertanya. Zhou Yutong mengangguk dan berkata, "Keluarga bibiku yang kedua tinggal di Yidali dan sudah bertahun-tahun tidak keluar negeri. Kali ini, orang tuaku pergi untuk mengambil pesawat ketika aku kembali." "Mengapa kamu tidak pergi?" Ye Chong bertanya. Zhou Yutong berkata dengan nada menghina, "Saya tidak suka bibi kedua ini. Dialah orang itu." Kemudian, Zhou Yutong mulai memperkenalkan bibi keduanya kepada Ye Chong. Bibi kedua Zhou Yutong, yang bernama asli Kai Xiaofen, kemudian merasa bahwa nama tersebut tidak menyenangkan dan menamai dirinya Kai Xiangu. Suaminya adalah orang yang cakap, konon berasal dari Gunung Longhu.
Pada tahun-tahun awalnya, keluarganya beremigrasi ke luar negeri. Dan dengan bantuan keterampilan yang suami saya pelajari di Gunung Longhu, keluarga tersebut segera membangun pijakan di Yidali. Saat ini, keluarga Chai Siangu dianggap sebagai selebritis di Yidali. Mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan beberapa keluarga papan atas di Yidali, baik kulit hitam maupun putih. Dan Chai Siangu sendiri juga sangat sombong, berpikir bahwa karena dia tinggal di luar negeri, dia meremehkan kerabatnya di Tiongkok. Beberapa tahun yang lalu, Chai Siangu kembali sekali di pemakaman wanita tua keluarga Zhou. Saat itu dia meninggalkan kesan mendalam pada Zhou Yutong. Penampilan arogan Chai Siangu sepertinya dia tidak peduli pada siapapun. Oleh karena itu, Zhou Yutong tidak menyukai bibi kedua ini. Dia tidak tahu mengapa Chai Siangu kembali kali ini. Setelah mendengar ini, Ye Chong merasa sangat konyol. Kemudian, Ye Chong bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana Tuan Zhou?" Nenek moyang keluarga Zhou, Zhou Yunyi, juga memiliki hubungan baik dengan Ye Chong. Kakek dan beberapa teman lama pergi ke Xia, tempat yang seperti musim semi sepanjang tahun. Kakek baru-baru ini jatuh cinta padanya, kata Zhou Yutong. Saat dia berbicara, dia meletakkan kedua kaki kecilnya di atas meja kopi dan menggoyangkannya dengan santai. "Ngomong-ngomong, Ye Chong, apa yang sudah kamu lakukan selama ini?" Zhou Yutong bertanya. Ye Chong memandangi kaki kecil Zhou Yutong, putih dan lembut, dengan kulit halus, samar-samar terlihat urat di dalamnya, dan jari kaki putihnya begitu lembut dan imut. Ye Chong tampak sedikit terpesona lagi. Saya harus mengatakan, setelah lama tidak bertemu, gadis kecil Zhou Yutong ini menjadi semakin menawan. Ye Chong berkata, selama periode waktu ini, saya terutama hanya melihat kaki saya. Maksud saya terutama hanya melakukan ini, melakukan itu, lakukan saja secara membabi buta. Zhou Yutong menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya, dan tidak memperhatikan Ye Chong. Jika sebaliknya, wajah Ye Chong memerah dan dia segera membuang muka. "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan sekarang? Mengambil alih urusan keluarga?" tanya Ye Chong. Zhou Yutong diseret kembali dari desa Xiaoye oleh keluarga Zhou untuk mewarisi bisnis keluarga. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tertarik dengan kios saya ini. Terutama setelah Ye Chong tinggal di sini, bisnis kami menjadi lebih baik dan saya tidak perlu melakukan apapun." Dia berhenti. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Ya, aku ingin menjadi penulis sekarang, dan aku sedang mengerjakan sebuah novel." "Oh, benarkah?" Ye Chong tersenyum, "Luar biasa." Zhou Yutong mengangkat dagunya dengan bangga. "Tentu saja aku sudah memikirkan judul novelnya. Bagaimana kalau judulnya, Para Senior Gila Ingin Membunuhku Setiap Tahun?" Ini adalah format judul novel paling populer saat ini. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jadi, novelmu tentang apa?" Zhou Yutong berkata, "Itu adalah seorang anak yatim piatu yang orang tuanya dibunuh oleh iblis. Dia masuk sekolah sihir. Ternyata iblis itu juga ada di sekolah ini sebelumnya dan merupakan senior dari anak yatim piatu tersebut. Kemudian setiap tahun ajaran, iblis itu ingin melakukannya, membunuh anak yatim piatu. Tapi pada akhirnya, kisah dikalahkan oleh anak yatim piatu ini." Ye Chong berpikir sejenak, apakah kamu pernah membaca novel berjudul Harry Potter?" Zhou Yutong sedikit tersipu dan berkata, Aku menginginkanmu Guan. Tahukah kamu bahwa ada banyak artikel di dunia ini, dan aku baru belajar darinya." Setelah mengatakan itu, Zhou Yutong memutar matanya ke arah Ye Chong. Ye Chong tidak punya pilihan selain menyentuh hidungnya dengan bingung. Saat kedua orang itu sedang mengobrol, mereka hanya mendengar suara mobil mengerem di luar. Seseorang kembali
Kemudian terdengar suara yang tajam dan kejam. "Oh, sudah bertahun-tahun, kenapa kamu masih tinggal di rumah tua ini?" Lalu, saya mendengar langkah kaki. 3 orang masuk, disusul seorang sopir yang membawa paket besar dan kecil. 2 di antaranya, laki-laki dan perempuan, adalah orang tua Zhou Yutong, Zhou Yulu, dan Cai Duofen. Di antara mereka, ada seorang wanita gemuk, kira-kira sama tingginya dengan Cai Duofen, tetapi karena wajahnya yang gemuk, mustahil untuk mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan Cai Duofen. Dan orang ini adalah bibi kedua Zhou Yutong, Cai Xianggu. Namun, dia terlihat gemuk dan tidak terlalu cocok dengan bibi peri. Pertama kali dia melihat Cai Xianggu, Ye Chong memanggil tabur tua dengan tidak wajar. "Lihatlah rumah-rumah kalian, rumah-rumah itu sudah sangat tua. Mereka sudah lama dimusnahkan di daerah kita." Cai Xianggu berkata, "Biar ku beritahu. Aku tidak ingin ada rumah yang umurnya lebih dari 3 tahun. Tinggallah di sini." Kata mereka bertiga sambil berjalan masuk. Jelas sekali, Zhou Yulu berusaha sekuat tenaga untuk menahan ucapan Cai Xianggu, sementara Cai Duofen, yang berada di sebelahnya, diam-diam melirik suaminya dari waktu ke waktu. Takut Zhou Yulu tidak tahan lagi dan mulai berkelahi dengan Cai Xianggu. Ye Chong dan Zhou Yutong juga berdiri. Ketika Zhou Yulu melihat Ye Chong datang, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut. "Tuan Ye Chong, mengapa Anda ada di sini? Anda bahkan tidak memberitahu saya." Zhou Yulu berjalan mendekat dengan cepat. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Saya juga kembali." "Oh, sudah lama tidak bertemu. Tampaknya Tuan Ye Chong menjadi lebih dewasa dan tampan," kata Zhou Yulu. Cai Duofen juga datang. "Tuan Ye Chong, sudah lama tidak bertemu." Ye Chong menyapa sambil tersenyum. "Hah, apakah ini tamumu?" Cai Xianggu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chong dengan bagian putih matanya, menunjukkan ekspresi jijik. Zhou Yulu berkata, "Ya, ini adalah tamu paling terhormat dari keluarga Zhou kami." Cai Xianggu mendengus. "Apakah ini tamu yang paling terhormat? Izinkan saya memberitahu Anda. Di Yidali, kami juga sangat ketat dalam memilih tamu. Itu tidak mungkin bagi orang-orang tingkat rendah seperti mereka untuk memasuki rumah kami." Jelas, Cai Xianggu hanya menganggap Ye Chong sebagai anak laki-laki biasa. "Oh, ini Xiao Yutong. Aku tidak menyangka dia telah tumbuh begitu besar sekarang. Dia menjadi semakin cantik seiring pertumbuhannya." Cai Xianggu memandang Zhou Yutong dan berkata dengan gembira. Zhou Yutong mendengus sebagai salam. "Ye Chong, ayo naik ke atas." Setelah mengatakan itu, Zhou Yutong meraih lengan Ye Chong dan menarik Ye Chong ke atas. Ketika Zhou Yulu dan Cai Duofen melihat ini, mereka dengan senang hati tidak menghentikannya. "Tuan Ye, turunlah untuk makan malam nanti. Saya akan membuat sesuatu yang enak hari ini," kata Cai Duofen. Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Zhou Yutong menarik Ye Chong. Cai Xianggu memperhatikan Zhou Yutong dan Ye Chong berjalan ke atas dengan tatapan penuh perhatian di matanya. "Kakak, anak Yutong ini perlu diberi pelajaran. Dia sangat kasar. Dia tidak tahu bagaimana cara menyapa orang yang lebih tua ketika dia melihat mereka," lanjut Cai Xianggu. Cai Duofen tersenyum dan berkata, "Ya, mereka telah dimanja sejak kecil. Jika anak-anak kasar seperti itu ditempatkan di Yidali kita, mereka akan lebih rendah dari masyarakat. Tidak ada yang akan menyukainya, terutama kita, orang-orang yang kita hubungi semuanya bangsawan. Jadi ini tidak baik," kata Cai Xianggu. Zhou Yulu mendengus, merasa tidak puas, tetapi dia tidak ingin marah, jadi dia harus berkata, "Aku akan ke kamar untuk berganti pakaian." Setelah mengatakan itu, Zhou Yulu juga berjalan keluar, tidak lagi mendengarkan ucapan Yidali Cai Xianggu.
Cai Xianggu sama sekali tidak menyadarinya dan terus berbicara dengan Cai Duofen. Tapi siapa anak laki-laki itu? Yu Tong adalah gadis yang sudah besar, dan sepertinya tidak pantas untuk menggoda orang lain. Hubungan mereka baik, kata Cai Duofen. Tidak masalah jika kamu memiliki hubungan yang baik, hati-hati dengan orang lain yang bergosip. Selain itu, anak laki-laki itu terlihat biasa saja. Bagaimana dia bisa layak untuk Yu Tong? Cai Xianggu berkata, ngomong-ngomong, aku bertemu dengan seorang bangsawan kerajaan di Yidali. Bagaimana kalau mengenalkannya pada Yu Tong? Cai Duofen mengeluarkan bahan-bahan dari lemari es dan berkata, kami tidak peduli dengan urusan Yu Tong. Dia bisa bersama siapapun yang dia suka. Selain itu, Ye Sir bukanlah orang biasa, dia sangat kuat. Haha, ayolah, betapapun kuatnya dia, di mata kami orang Yidali, dia hanyalah orang udik. Mengapa kamu masih memperlakukannya sebagai harta karun? Cai Xianggu berkata dengan nada menghina. 3 jam kemudian, makanan sudah siap, semuanya disiapkan oleh Cai Duofen sendiri. Saat itu sudah malam, dan hari mulai gelap di awal musim dingin, jadi di luar sudah gelap. Seluruh keluarga tiba di restoran dan bersiap untuk makan. Zhou Yutong dan Ye Chong duduk di sebelah Zhou Yulu, lalu Cai Duofen dan Cai Xianggu duduk di sebelah mereka. Jelas sekali, Cai Xianggu sangat meremehkan undangan mereka ke Ye Chong. Tampaknya di matanya, Ye Chong tidak layak makan bersama mereka. Tuan Ye, saya membuatnya sendiri. Dan saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak, kata Cai Duofen dengan antusias. Ye Chong berkata, enak sekali. Bibi Cai, saya sudah lama tidak makan masakan rumahan. Rasanya enak sekali. Haha, benar. Tuan Ye adalah orang yang sibuk. Dia pasti sangat sibuk pada waktu biasa, kan? Zhou Yulu dia bertanya sambil tersenyum. Apakah grup Longshan siap keluar dari Asia sekarang? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak banyak terlibat dalam urusan grup Longshan. Sebagai ketua, saya hanya melakukannya atas nama. Faktanya, orang lain yang melakukan pekerjaan itu. Setelah mendengar ini, Cai Xianggu mendengus dengan nada menghina, kembali ke grup. Saya tidak tahu seberapa besar perusahaan itu. Saya benar-benar tidak melihatnya. Anda masih ketua. Itu harusnya dari keluarga Anda industri, kan? Tampaknya Anda juga generasi kedua yang kaya. Itu tidak benar. Ye Chong memulai dari awal dan bekerja keras sedikit demi sedikit. Pergi dan tanyakan tentang Longshan Group. Atau kamu akan takut, kata Zhou Yutong dengan marah. Ketika dia mendengar, dibuat dari awal, Cai Xianggu semakin memandang rendah Ye Chong. Ternyata dia tidak memiliki identitas atau latar belakang. Dia bahkan tidak mendengar bagian kedua dari kata-kata Zhou Yutong. Cai Xianggu memandang Cai Duofen dan berkata, saudari, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Anda harus berhati-hati saat memilih tamu. Para tamu menentukan tingkat tuan rumah sampai batas tertentu. Nah, ini, Cai Duofen memandang Ye Chong dengan canggung. Zhou Yulu juga sangat malu. Zhou Yutong sangat marah. Ye Chong, sebaliknya, terus makan dengan sangat tenang. Ye Chong telah menanggapi komentar dari orang-orang setingkat ini dengan serius. Melihat tidak ada yang berbicara dengannya, Cai Xianggu menutup mulutnya dengan marah. Namun, dia melanjutkan dalam waktu kurang dari 2 menit. Ngomong-ngomong, Yutong, ulang tahunmu beberapa hari lagi, kan? Bibi keduaku akan kembali ke China untuk melakukan beberapa pekerjaan kali ini, dan dia bisa menyelesaikannya besok. Lalu kamu dan bibimu yang kedua akan pergi ke Yidali untuk bermain bersama. Bagaimana kalau beberapa hari? Pergi ke Yidali, meskipun Zhou Yutong tidak menyukai bibi kedua ini, dia masih sangat tertarik untuk pergi ke Yidali. Oke, kemudian, Zhou Yutong memandang Ye Chong. Ye Chong, jika kamu baik-baik saja, berkumpullah.
Kita bisa pergi ke gedung opera di Italia. Opera di sana sangat terkenal. Bersambung.